Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam acara Posisi Podcast Literasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Sragen. Nah, posisi kali ini temanya adalah ekspos kinerja dan proyeksi Bawaslu Kabupaten Sragen tahun 2026, khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran. Nah, sahabat Bawaslu semuanya di mana saja berada, tentu sahabat Bawaslu mengetahui bahwa di Bawaslu itu ada beberapa divisi, salah satunya adalah Divisi Penanganan Pelanggaran. Dan sahabat Bawaslu juga mengetahui bahwa Bawaslu itu melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran. Namun sahabat Bawaslu semuanya, jangan lupa ini di-subscribe dulu ya, di-share kepada teman-teman yang lain, kepada sahabat Bawaslu yang lain agar mengetahui berita terkini terupdate dari Bawaslu Kabupaten Sragen. Apa saja sih yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen? Tentunya melalui channel-channel seperti ini. Sosial media kita juga di-subscribe, di-share semuanya ya agar lebih mengetahui. Nah, kembali lagi bahwa temanya adalah ekspos kinerja dan proyeksi Bawaslu Kabupaten Sragen tahun 2026 Divisi Penanganan Pelanggaran. Dan saya tidak sendiri. Saya Nur Rohim tidak sendiri bersama dengan Koordinator Divisi Penanganan Bawaslu Kabupaten Sragen, yaitu Bapak Kukuh Cahyono. Selamat datang kembali Bapak Kukuh. Selamat pagi Mas Nur. Iya, kita kali ini kembali lagi dalam acara Posisi untuk yang Betul, kesekian kalinya Pak. sudah berkali-kali udah. Sudah Sampai berkali-kali. lupa ya. Kemudian, nah tentu Bawaslu Kabupaten Sragen kan telah melakukan pengawasan pada pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur tahun kemarin. Betul. Nah, nanti seperti apa? Karena saya sudah membawa beberapa catatan, membawa beberapa pertanyaan yang harus dijawab ini agar sahabat Bawaslu mengetahui. Oke. Tentu ini informasi yang harus disampaikan Sampaikan. kepada masyarakat. Nah, pada saat pemilihan kemarin, Pak, pemilihan bupati ataupun gubernur, wakil gubernur, apa saja yang dilakukan Bawaslu? Ya. Divisi Penanganan Pelanggaran ya khususnya. Oke, kita di Divisi Penanganan Pelanggaran, jadi di proses pemilihan tahun 2024 kemarin, kita ada beberapa kasus yang sudah kita tangani begitu. Ya. Ada 3 kasus yang sudah kita tangani, 2 adalah dari laporan, 1 adalah temuan. Nah, dari ketiga itu 1 kasus yang terbukti, yaitu pelanggaran netralitas ASN. Iya. Nah, kita sudah rekomendasikan kepada BKN, Badan Kepegawaian Negara ya. Ya. Nah, itu dan ditindaklanjuti oleh waktu itu bupati ya, karena PKK itu adalah bupati. Jadi sudah ada keputusan bahwasanya penurunan jabatan 1 tahun. Oh. Nah, itu yang sudah kita tangani. Nah, terkait dengan yang lainnya memang ada lagi 3 itu dari laporan dari masyarakat. Nah, itu bukan pelanggaran, karena memang ada beberapa faktor yang mengakibatkan 3 laporan ini menjadi bukan pelanggaran begitu. Kemudian dari laporannya dilakukan, nah itu kan ada jenisnya ya kalau Betul. pelanggaran kalau nggak salah itu ada jenis-jenisnya itu apa saja, Pak? Nah, terkait dengan jenis itu ada 4 ya jenis Iya. pelanggaran yang ada di pemilu maupun pemilihan. Yang pertama berkaitan dengan pidana. Pidana. Yang kedua terkait dengan kode etik. Ya. Yang ketiga adalah administrasi. Yang keempat adalah undang-undang lain. Oke. Jadi kalau di pemilu maupun pemilihan di tahun 2024 kemarin, kalau kita rasa kita sudah melakukan semuanya. Sudah semuanya. Sudah 4 pelanggaran itu sudah kita sudah tangani begitu ya. Yang mungkin yang memang di Bawaslu Sragen sendiri kalau etik yang belum mungkin. Etik. Ya. Tapi kalau di teman-teman kecamatan mungkinan juga ada. Ada. Tapi untuk di Kabupaten Sragen sendiri kalau khususnya di etik belum pernah menangani. Karena tidak ada Tidak ada laporan pelanggaran ya, terkait jadi dengan masyarakat kode etik. belum melaporkan gitu Betul. ya. Jadi berarti kan rekan-rekan kita di Panwasam, jajaran kita di internal Bawaslu maupun di KPU pun tertib semua. Tertib. Alhamdulillah berarti Alhamdulillah mereka begitu tahu ya. aturan Pak ya Betul. bahwa Bawaslu itu harus menaati kode etiknya. Betul. Kemudian ini Pak, selain itu ada nggak Pak hal yang menarik kira-kira selama menangani pelanggaran tuh? Baik itu mungkin dari pidana, kemudian kode etik, peraturan perundang lainnya atau administrasi, ada yang menarik untuk Bawaslu Kabupaten Sragen?
Kalau dicermati dari ketiga kasus itu memang, apa ya, kalau bisa dikatakan menarik, menarik semua Menarik sebenarnya. semuanya? Karena memang punya tantangan dan, karakternya masing-masing. Iya, Tapi satu hal yang memang, perlu kita, apa ya, sampaikan, mungkin ini yang, apa, lebih lebih, apa, berbobot begitu ya. iya, Karena pada awalnya kita, apa, kita angkat itu adalah kita tuju itu adalah terkait dengan pidananya. pidana, Cuman pidananya tidak terbukti jadi, ke netralitas. ke netralitas. Jadi yang tadi kami sampaikan di awal ada satu kasus terkait dengan netralitas ASN. Mhm, Nah, itu yang kami sampaikan bahwasanya kenapa kita sampaikan di sini itu menarik karena awalnya kasus tersebut adalah kita tuju adalah penanganan pelanggaran di pidananya, pidananya? ya. Jadi, waktu itu memang suasana agak panas ya karena Mana? waktu musim kampanye biasa Iya, heeh heeh. para pendukung menggunakan ataupun menggunakan caranya masing-masing dengan berkampanye, relawan maupun apa, pendukung menggunakan apa, menggunakan Taktik, istilahnya taktiknya heeh, masing-masing begitu. Nah, termasuk juga mungkin ASN ataupun para pejabat ataupun, perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten iya. Sragen, Mungkin itu termasuk yang dilarang ya, heeh, betul, termasuk yang netralitas ini, iya. ASN tani. Nah, kemudian terkait dengan pidana itu kan Mhm menarik, Pak, kan mhm, yang kita ketahui bahwa penanganan pelanggaran khususnya pidana, pemilu atau pemilihan itu kan Bawaslu tidak sendiri, Pak. betul. Itu apakah dari kepolisian yang tergabung di dalam penanganan pelanggaran itu, kepolisian dan Gakumdu, kejaksaan di dalam apa, mhm, Gakumdu ya, di betul. Gakumdu itu bagaimana proses di dalamnya itu, apakah pembahasannya seperti apa? Ya jadi kalau memang, pidana itu memang kita tidak bisa sendiri ya, Mhm, artinya karena pidana itu harus masuk ke ranah Gakumdu. iya, Gakumdu itu ada 3 lembaga ya, dulu sudah kita pernah sampaikan juga, mhm, Gakumdu itu ada 3 lembaga, yang pertama oke, Bawaslu, mhm, yang kedua adalah, kejaksaan, yang ketiga adalah kepolisian. Jadi ketika ada kasus, apa namanya, pidana begitu, ya indikasi pidana, kita bawa informasi awal ataupun laporan ini ke Gakumdu, Gakumdu. Nah, di dibahas situ dulu. kan ada pembahasan-pembahasan, apakah ini, apa namanya, sesuai ataupun memang, apa, secara aturan Mhm, menabrak aturan atau tidak, itu iya. kan nanti dibahas di Gakumdu tersebut. Karena untuk menentukan apa, Jenis-jenis pasal yang betul, disangkakan, kemudian jenis-jenis untuk jenis pelanggarannya. pelanggarannya seperti apa, apakah ini memenuhi syarat atau tidak, itu Betul, dibahas di Gakumdunya, Gakumdu. Berarti Bawaslu kan tidak sendiri gitu kan, betul, mungkin kan, sahabat Bawaslu di mana saja berada saat ini mhm yang menonton kan ada yang tertinggal informasinya mungkin. Nah, jadi bahwa Bawaslu itu tidak sendiri untuk menentukan syarat formil materiil, mhm untuk menentukan pasal yang disangkakan. mhm, Di dalamnya ada Gakumdu, Gakumdu, yaitu ada kepolisian dan kejaksaan, kejaksaan. Kemudian dari pemilihan kemarin, Pak. mhm, Pemilihan kemarin ada totalnya kan 4 laporan 3 gitu kan, laporan 3 yang diregistrasi ada 2 tidak registrasi satu dan betul, temuannya satu dan semuanya pelanggarannya ada satu terkait dengan netralitas netralitas. ASN. Nah, selain itu apakah masih ada lain, Pak? Eee, kalau yang kita, apa, tangani Mhm, itu, cuman memang ada sering berarti informasi-informasi heeh, ya yang kita kejar, cuman pada prinsipnya itu bukan pelanggaran pelanggaran. tadi ya, tidak terbukti Mhm, pelanggaran. berarti ada informasi awal yang sempat masuk gitu ya, Pak? Betul, kayak awal-awal masuk itu kan ada surat Mhm, kaleng ke iya, sekolah-sekolah itu iya, ya, yang dari wakil mhm, bupati, calon bupati ya. heeh, Nah itu kita coba kejar, kita, apa, ditelusuri, ditelusuri ke sekolah-sekolahan, bahkan sampai ke dinas-dinas mhm, ya terkait dengan surat tersebut. Nah, bahkan ke calon sendiri pun kita sudah, istilahnya menelusuri. iya. Kita menanyakan beberapa hal dan memang, prosesnya itu jauh sebelum masa Oh, pendaftaran sebelum begitu. pendaftaran belum ada Betul calonnya, betul, sudah belum ada ditetapkan, artinya kan oke. memang, objeknya belum, apa namanya, disahkan begitu. Berarti dari sini kan mungkin teman-teman atau sahabat Bawaslu yang menonton kan bisa mengetahui bahwa informasi yang diterima oleh Mhm, Bawaslu Kabupaten Sragen, kemudian Bawaslu Kabupaten Sragen serta-merta tidak diam, betul. aktif untuk Menin menelusuri, mencari informasi kebenarannya itu benar atau tidak. Kalaupun betul. benar apakah juga kan tidak kemungkinan nih Mhm kemungkinannya, mhm.
akan ditindak atau bagaimana? Ya kalau memang itu ada titik terang Mhm, terkait dengan informasi, ya tentu kita tindak lanjuti begitu. oke. Nah ada juga, kasus yang di mana, sebaran sembako dari MUI kalau nggak salah ya. Iya, Itu kan memang ada informasi bahwasanya ada angka-angka yang di oke. voucher-nya itu ya. Mhm, Nah kami dapat informasi itu karena memang, itu adalah ranahnya apa namanya, bupati waktu itu mhm ya, mhm. dan calon yang maju ini kan masih masih saudara Iya, bupati yang saat itu. Jadi pastikan dengan berbagai cara mhm. melanjutkan kekuasaan Gerbang begitu. Nah, salah satu caranya dengan, menggunakan instrumen apa, berupa voucher voucher sembako dari apa itu, Basnas itu ya? Basnas, oh Heeh. iya Basnas bukan MMU. Basnas. Nah, di situ kan ada angka-angka yang memang mungkin di calon lain itu dianggap, oh ini mungkin Oh, salah satu menjurus ke salah menjurus satu. begitu. Nah, Padahal itu nomor apa itu, Pak? lah itu kita juga telusuri ke Basnas Langsung sendiri, datang ke langsung Basnasnya? datang ke Basnas. Heeh. Artinya kita tidak serta-merta, oh ini bersalah, ini Mhm. tidak begitu. Artinya kita juga harus menelusuri, ke Basnas pun kita menemui kepala Basnas waktu Iya, itu, para jajaran juga menyampaikan, oh mengklarifikasi bahwasanya apa yang diinformasikan di berita yang sampai yang sampai ke kita itu tidak benar mhm. begitu. Nomor-nomor itu nomor, urut. Oh, nomor urut. Jadi tidak hanya mungkin satu atau 2 Mhm. bahkan itu kan nomor urut, ada satu ada 2 Karena sampai dengan untuk mengambil sembako masyarakat kan betul. membutuhkan kupon yang nomor Nah, itu. kalau tidak ada nomor urutnya mungkin masyarakat Heeh, juga kebingungan, iya, ini nomor berapa, heeh. begitu. Oke, berarti datang sendiri ke Basnas, ya Betul, Bawaslu datang ke Basnas, menemui mhm. kepalanya, Bet ngobrol dan apa ada himbauan atau apa yang disampaikan? sebelum jauh hari sebelum masuk kampanye pun kita sudah melakukan himbauan ya. Menyampaikan himbauan Ya, ke ke dinas-dinas? dinas-dinas, ke apa namanya, pemerintah daerah, Mhm ke kepolisian, ke TNI, artinya kan yang netralitas mhm, itu harus apa nama, sebagai ASN itu kan iya harus dijaga betul begitu. Nah termasuk apa ya, PMI ya kalau iya, nggak salah. PMI Nah, yang darah-darah itu ya? PMI yang, itu juga kita sempat apa ya, kita telusuri juga Iya, PMI. Walaupun memang itu bukan lembaga negara, mhm, bukan lembaga yang dibiayai oleh mungkin pemerintahan. Cuman di PMI sendiri pun juga itu ada, apa namanya, surat edaran berkaitan dengan netralitas. netralitas, Nah itu yang kita kejar, artinya kan oke. ada dasar begitu Karena ya. di PMI sendiri ada aturan untuk Betul, netralitas, netral, heeh. oke, Artinya ada dasar terkait dengan netral. mhm, Jadi waktu itu mungkin Pak Kepalanya mungkin ya, iya, salah satu kepala di PMI Sragen itu, melakukan ikut kampanye begitu. mhm mhm, Waktu itu di pilkada juga ya, iya, pilihan kepala daerah. Tim gubernur kampanye ya ya? gubernur kalau nggak Nah, salah itu. Nah, ikut kampanye di pemilihan gubernur. mhm mhm, Dari dasar terkait dengan surat edaran netralitas itu, kita coba melakukan rekomendasi kepada beliaunya oh untuk kepada, tetap eee, netral heeh begitu. heeh, Nah, harapannya apa? Agar tetap menjaga netralitas di masa-masa, masa pemilihan, kampanye heeh, ini. tahapan-tahapan Betul, pemilihan. Nah, kemudian dari data yang disampaikan tadi kan ada mhm, 3 laporan, kemudian ada 1 temuan. Nah, apakah dari laporan dan temuan itu Bawaslu itu berhenti sampai di Bawaslu atau ada laporan akhir yang mhm, disampaikan ke apa, jajaran struktural di betul. atasnya? Ya, di waktu 2024 selesai, Iya, waktu tahapan itu kan berlanjut ke tahun 2025, mhm, waktunya 2025 ini kan masa non tahapan. iya, Nah, masa non tahapan ini, mungkin digunakan oleh jajaran kita yang di atas kita, Bawaslu provinsi maupun Bawaslu RI, untuk mengkolek data mhm, laporan di kabupaten kota masing-masing, dihimpun kembali. dihimpun begitu ya. Jadi apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, itu harus terdokumentasi secara administratif maupun secara, dokumen digitalnya. Ya, Jadi kita kelihatan kerjanya kan harus ada bukti iya, begitu ya. Buktinya adalah apa? Yaitu laporan akhir, laporan, terus mungkin bukti-bukti terkait dokumen yang mhm, fisik maupun iya, digital. Nah, laporan akhir itu juga tadi disampaikan harus dilaporkan kepada provinsi.
Ya. kepada RI melalui provinsi begitu Mhm. ya. Nah itu yang, sudah kita lakukan untuk menyampaikan bahwasanya, oh kinerja Bawaslu Sragen ini dan Iya, ini wujud begitu. tanggung jawab ya. Betul. Tidak omon-omon aja. Betul. Kalau istilahnya kemarin itu tidak omon-omon Heeh saja heeh. dan kerja nyatanya itu Betul. dituangkan dalam wujud laporan Laporan akhir dan akhir. disampaikan ke Bawaslu provinsi Mhm. dan Bawaslu Bawaslu RI. RI. Itu tidak omon-omon berarti. Nah, kemudian selain pada tahapan itu, Pak, tahapan itu kan selesai tahun 2025 karena pelantikan bupati, wakil bupati, dan gubernur itu di tahun 2025. 2005. Nah, selain pekerjaan di tahapan yang ada dugaan pelanggaran pemilihan itu, apakah ada pekerjaan lain yang dilakukan Bawaslu Sragen Mmm. khususnya divisi penanganan pelanggaran? Ya pasca tahapan Mhm, di tahun 2025 karena memang tahapannya sudah selesai selesai, di tahun ya 2025? kita coba untuk memperkuat secara internal kita. Iya, Kelembagaan Bawaslu ini harus kuat terlebih mhm, dahulu. Apalagi masa-masa non tahapan ini kan banyak mungkin yang longgarnya iya, begitu ya. Ya, dari waktu-waktu yang longgar ini kita coba untuk memaksimalkan mengisi dengan literasi-literasi, iya, dengan ilmu-ilmu agar nanti di tahun berikutnya, kepemiluan heeh, berikutnya bisa lebih baik lagi. siap lagi. Salah satu program khususnya di divisi penanganan pelanggaran adalah peningkatan kapasitas Peningkatan begitu. kapasitas, oke. Terkait dengan peningkatan kapasitas sendiri itu, Pak. Hmm. Itu kan karena divisi penanganan pelanggaran itu selain jenengan selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran, tentu di bawahnya itu kan ada staf mungkin, ada kepala subbagian atau Betul. kasubag. Nah, Mhm. dari situ apakah semuanya itu diajari sesuai dengan peningkatan kapasitas itu atau bagaimana? Nah, kalau peningkatan kapasitas ini, targetnya adalah semua. Semuanya? Ya, Semua ti staf, semua tidak jajaran? hanya staf di divisi penanganan pelanggaran ataupun kepala subbagian Mhm, divisi penanganan pelanggaran, tapi target kita adalah semua staf yang ada di lingkungan Bawaslu? Bawaslu. Oke, Jadi ilmu yang, khususnya di divisi penanganan pelanggaran maupun di divisi mhm, lainnya, kita coba untuk, share kepada semua staf yang ada. iya, Artinya jangan sampai ilmu itu dipegang atau kuasai gitu ya? dikuasai oleh satu ibaratnya divisi saja. Oke, berarti Artinya semuanya harus harus mengetahui. disampaikan ke semuanya juga. Karena biar pekerjaannya tidak terkotak-kotak gitu, Pak, Betul. ya. Ini kan PP ini bukan Heeh, pelanggaran, ya wis garap PP tok ya kan, betul. enggak. Berarti kan dari divisi yang lain, dari mungkin pengawasan, humas, ataupun ada Mhm SDM juga mhm. harus mengetahui begitu ya, Iya. Pak? Ya itu antisipasi ketika nanti mungkin ya mohon maaf mungkin kalau mungkin salah satu divisi yang ataupun stafnya yang tidak bisa hadir, Mhm, bisa ada staf lain staf untuk lainnya. mengganti, Oke, dan misalnya bisa ada begitu ya. laporan kok ndelalah Betul. kan biasanya kan kalau Mhm. Bawaslu itu kan Tidak tahu heeh, waktunya kan tidak kapan. tahu waktu melakukan pengawasan di luar, kemudian Heeh. ada masyarakat yang lapor. Mhm. Ternyata stafnya nggak ada nih yang Betul. penanganan pelanggaran, divisi lain bisa Bisa mengampu, bisa menerima. menerima Nah laporannya. nah kemudian ada berapa kali, Pak, Mhm. untuk peningkatan kapasitas itu dari divisi penanganan pelanggaran? Di tahun 2025 kita sudah melakukan kegiatan sebanyak 3 kali untuk Iya, peningkatan kapasitasnya. Yang pertama itu terkait dengan, penerimaan laporan. nah seperti yang disampaikan tadi ya, Ya, kalau stafnya nggak ada, nggak ada, artinya kan masih ada yang lain masih yang ada yang lain, sudah bisa kita, sudah diberikan berikan peningkatan heeh, tadi, peningkatan sudah kapasitas. tahu ilmunya. Betul. Kemudian Yang kedua adalah, terkait dengan, tindak lanjut. iya Karena laporan ini kan sifatnya adalah menggali informasi ya. iya, Kalau informasi yang diterima oleh kita, khususnya mhm, Bawaslu ataupun dari staf yang menerima itu tidak lengkap, barang yang kita terima ini kan artinya reject di awal, iya, artinya tidak berguna di awal. Jadi sekali peningkatan kapasitas yang kita lakukan di awal itu tidak tidak apa, tidak cukup, jadi kita lanjutkan untuk peningkatan kapasitas di tahap tahapan kedua, kedua. oke. Karena mendalami seseorang laporan itu kan kadang juga harus mengerti situasi ataupun Iya psikologinya yang psikologi, pelapor begitu ya. karena datang marah-marah kan sering Marah-marah betul, karena emosi kan, heeh, karena ini pasti orang melaporkan ini lawannya yang dilaporkan, nggak mungkin betul. temannya. Pasti kan Emosi dari rumah kan membawa sebuah iya, emosi, emosi. meluapkan di Iya, kantor. di kantor, Nah karena nggak tahu yang penting emosi lapor dulu itu, Pak. itu yang ya kita berikan wawasan pada teman-teman staf Mhm, agar, kita tidak terbawa emosi iya, juga ya. Misal emosi yang
menerima Heeh. emosi yang melaporkan ya artinya tidak ngadok juga. Karena kalau tidak diajari, saya tuh mungkin ini, Pak, "Yo sana emosi yo tak padu ngendi ya." Karena emosi aku yo Merasa kita mungkin apa ya, bisa heeh, ya diberanikan gitu, heeh. diberanikan. Wong gak ngerti wong teko-teko nesu kan kene yo gak ngerti apa-apa gitu kan, Pak, ya wis. Padahal kalau mereka datang itu kan yang pertama kredit poin kita adalah berani dulu. Iya, Artinya kita apresiasi bahwasanya masyarakat sampai datang ke kantor itu kan kita apresiasi heeh, keberaniannya terlebih dahulu. iya, Yang kedua adalah, mau. mau Nah, mau melaporkan, berani kalau tidak mau ya sama sama aja saja. datang Mau tapi tidak berani ya sama saja. Artinya kan, 2 poin ini yang memang kita apresiasi adalah, dari masyarakat ini berani dan mau ini tadi. Jadi 2 poin ini yang sudah masyarakat berani dan mau melaporkan, ya kita sangat apresiasi berikan kepada masyarakat juga. oke, berarti dari staf-staf Bawaslu Kabupaten Mhm, Sragen yang saat ini sudah dilakukan, peningkatan kapasitas SDM-nya, itu betul. kalau menerima laporan, apa, senyum, salam, sapa, Apa, kayak gitu ya, Pak? Berarti kalau 3S ada ya. orang datang itu senyum, salam, sapa, dan tidak lupa es, diberikan es teh mungkin Kalau es teh. bahasa bahasa kerennya mungkin service excellent, Wah, bahasanya service excellent, memberikan pelayanan pelayanan terbaik ya. terbaik. Nah, jadi buat masyarakat nantinya di tahun berikutnya kalau saat pemilihan ini tidak usah takut berarti ya, Nggak Pak, usah datang ke takut. Bawaslu Sragen, sampaikan saja informasinya ya, Apa yang diperlukan, apa apa yang yang diperlukan tahu, mhm, disampaikan saja. iya disampaikan. Tidak dimarahi toh, Pak? Tidak Tidak dimarahi, kita dimarahi, tidak galak. tidak galak. Berarti tetap ngobrol Dengan ngobrol santai, disampaikan santai, laporannya, syukur-syukur datang membawa apa, bukti-buktinya, bukti-buktinya betul. untuk digali Mhm, informasi. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman ya yang sedang menonton, masyarakat semuanya, kalau ingin melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh, seseorang ya, dugaan pelanggaran misalnya yang paling sering saja, misalnya pembagian sembako ataupun money politik bisa disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Sragen, nantinya akan ada staf ya, Pak, betul, nantinya akan ada staf yang menerima yang dan tidak menerima. galak. Tentunya tidak galak, pokoknya tidak galak, jadi Nanti berani kalau saja. ada staf yang memang menerima laporan dan mungkin dengan pasang muka yang Heeh, jutek, ya jutek gitu, bahkan galak, heeh, laporkan saja loh langsung kepada pimpinannya. oh gitu, bisa Kita akan dilaporkan. menertibkan orang-orang ini. Karena pada dasarnya kan harus melayani Iya, kita adalah lembaga yang memang iya melayani pada memang, lembaga apa, melayani iya, artinya kan lembaga memang publik yang publik yang melayani melayani masyarakat pada begitu, saat tahapan pemilu gitu. betul. Nah tadi kan ada peningkatan kapasitas yang pertama dan kedua, yang Mhm, pertama tadi kan proses penerimaan laporan, yang kedua tadi kan, terkait dengan tindak lanjut, pendalaman dan tindak lanjut. Yang ketiga Yang ketiga ada peningkatan kapasitas orientasi CPNS. Nah, oke, karena memang di lembaga Bawaslu ini kan terdapat di tahun 5 2025 kemarin, itu ada tambahan 3 tenaga CPNS berarti begitu ya. tambah personil ini Tambah ceritanya? personil, artinya ya dengan kondisi kantor kita yang seperti ini, Heeh, tambah tenaga lagi, tambah kekuatan, iya artinya kita juga harus memberikan wawasan, iya, terkhusus di divisi penanganan mhm, pelanggaran, ya minimal dasar-dasar terkait dengan seperti kayak laporan, heeh, minimal memperkenalkan apa itu laporan, temuan, itu juga harus kita sampaikan iya. kepada teman-teman CPNS ini. Karena mungkin sahabat Bawaslu semuanya, CPNS yang ada di Bawaslu Kabupaten Sragen itu tentunya latar belakang sebelumnya Betul, tidak berada di lingkungan mungkin yang pengawas pemilu mhm, ataupun dari, penyelenggara pemilu lainnya. betul, Karena itu mungkin masyarakat umum, mungkin yang fresh graduate, yang mhm, baru lulus, daftar PNS diterima terima, dan ditempatkan di Bawaslu nggak mhm. tahu. Makanya Bawaslu melakukan, peningkatan kapasitas seperti itu ya, Pak? Artinya background tadi ya, Iya, background-nya itu kan berbeda-beda dan, mhm, ada pula yang mungkin dulu pernah menjadi, apa, penyelenggara di tingkatan bahwa bawah kita, heeh ada juga yang, bukan background-nya sebagai heeh, penyelenggara. Artinya ilmu yang khususnya di kepemiluan ini kan sangat mhm, minim, iya, jadi kita coba untuk memberikan informasi tersebut. oke. Selain peningkatan kapasitas tuh, Pak, masih ada kegiatan lagi mungkin ada beberapa kegiatan ini selain peningkatan kapasitas? Ya, selain itu kita juga di tahun 2025 itu melakukan podcast ya, Ya ini, tadi kita ini, heeh, ini betul. kita podcast ini. Kenapa kita Mas Nio tadi di awal beberapa kali Iya tadi ya, beberapa karena kali, memang sudah kita lakukan, berkali-kali bahkan mhm, ya. Bahkan kita menghitung juga
kesulitan. kesulitan karena banyak Pak posisi Banyak, kita. betul. Eee, di tahun 2025 memang kita sudah beberapa kali melakukan podcast juga. Mhm, Artinya podcast di masa tahapan, di masa non tahapan. Tahun 2025 sendiri pun kita beberapa kali melakukan podcast yang intinya adalah mereview kegiatan-kegiatan kita iya. selama tahapan begitu. Jadi itu kayak saat ini ya Pak, Betul. pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Sragen khususnya Mhm, Divisi Penanganan mhm, Pelanggaran, nah dibuatkan podcast agar mhm, masyarakat yang tidak mengetahui langsung bisa menonton di betul. kanal YouTube Mhm, ataupun sosial media Bawaslu Kabupaten Sragen. Nah ini buat teman-teman yang nonton ya saat ini jangan lupa di-subscribe, tuh pencet tuh loncengnya ya. Kalau kalau apa tuh, para influencer itu kan pencet loncengnya biar nggak ketinggalan informasi yang diterima betul. oleh Bawaslu Kabupaten Sragen. Nah salah Mhm, satunya adalah melalui Eee, posisi podcast betul. literasi demokrasi saat ini. Nah, selain itu, Pak, ada kegiatan lain, Pak, selain posisi atau podcast? Ya selain tadi peningkatan kapasitas, ada podcast, Mhm, kita juga ada sosialisasi ya, mhm, kegiatan sosialisasi melalui media sosial, media publik yang mhm, memang itu terkait dengan kemarin itu tahapan iya, kampanye. Nah, artinya dari berbagai media, berbagai instrumen kita mhm, coba untuk melakukan publikasi, terkait dengan informasi-informasi penanganan pelanggaran. iya, Jadi mengedukasi masyarakat ini juga sangat penting karena apa, demokrasi tidak bisa berjalan kalau masyarakatnya mungkin ada, kurang ilmu mhm, demokrasinya. Jadi kita juga harus belajar mengedukasi masyarakat khususnya di non tahapan ini iya, ya. Artinya, masa non tahapan ini adalah masa yang memang kita ibaratnya petani ya, iya, mena menanam benih. farming dulu ini. Iya, menanam benih untuk kita semai nanti waktu Mhm, pemilu iya. begitu. Jadi selain, melakukan podcast, kemudian peningkatan Mhm, kapasitas dan Bawaslu telah melakukan, sosialisasi betul, melalui kanal-kanal yang ada kanal-kanal, di Bawaslu Sragen, sosial media mungkin YouTube, mhm, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena kan saat ini yang kita ketahui banyak sekali masyarakat itu Gen Z ya, apa betul. Gen Z ya Gen Z ya, heeh, Calon pemilih di calon tahun pemilih kita 2029 itu nanti Gen Z. Gen Z, Heeh. kebanyakan Gen Z. Jadi kalau mungkin dirasa itu melalui sosial media lebih tepat, seperti itu ya, Pak? Ya kalau kami rasa karena hari ini ataupun ke depan nanti Mhm, adalah pemilihnya Gen Z ya, iya, eee, mungkin kalau dirasa tepat mungkin ya karena kita belum, meneliti. mhm, Jadi kalau dirasa tepat ya mungkin belum juga ya. iya, Tapi sejauh ini ya paling efektif adalah melalui media sosial oke, tersebut. Karena apa? Karena kita tahu hari ini setiap rumah pun minimal satu handphone pasti ada, pasti, smartphone ya. smartphone pasti ada. Bahkan mungkin ada yang 2, ada yang 3, Kalau 2 itu tergantung juga pasti, Pak, bapak ibu itu juga punya. minimal sendiri-sendiri Iya, saya pasti punya, ada istri ya. saya juga punya soalnya Betul. itu. Nah, Bahkan kalau punya anak 2 pasti 4 berarti ya, pasti sudah 4 4 lagi. kebutuhannya. Nah, kenapa kita coba untuk mensosialisasikan melalui media sosial tersebut, ya karena itu tadi, dasar adalah masyarakat hari ini minimal smartphone di rumah itu sudah ada, minimal satu pun pasti ada. Jadi edukasi melalui media sosial itu yang menjadi penting gitu, yang memang harapan kita bisa masuk, Mhm, ke masyarakat, iya, informasi-informasinya. karena kalau kita ketahui sekarang kan dari media sosial misalnya TikTok misalnya Betul, kan masyarakat salah scroll lihat, mhm, udah ditangkap dan mhm. disebar ke mana saja bisa. Nah Facebook sama juga. tapi ini juga kalau kita rasa membahayakan juga ya, Iya, hari ini informasi-informasi yang banyak banyak, berseliweran, kalau bahasanya adalah tsunami iya, informasi. Jadi, kita juga harus cerdas juga, artinya memilih mhm, informasi apa yang memang benar-benar itu bermanfaat, benar-benar, akurat, real, heeh, akurat, bukan hoak. iya. Artinya juga harus pintar-pintar memilihnya. Karena ini Pak, mungkin kalau berita yang ada saat ini seperti mungkin dari TikTok ataupun Mhm, Facebook itu mhm, kan kadang berita itu tidak lengkap. betul, Tapi masyarakat sudah mencerna mentah-mentah itu langsung wah kuar-kuar, betul, rame dan akhirnya
panik Mhm. masyarakat. Nah, seperti itu kan juga harus teman-teman yang saat ini menonton, itu juga harus dihindari, Mhm. dipastikan dulu kebenarannya, Sumbernya dari ya mana, sumbernya. informasinya akurat atau Iya. tidak, yang kredibel atau tidak. Oke, berarti kan selama ini Bawaslu Sragen kan telah melakukan kegiatan khususnya di Divisi Penanggulangan kan ada peningkatan kapasitas, Mhm, kemudian ada sosialisasi, betul. dan juga ada kegiatan podcast. Mhm. Nah, itu di tahun sebelumnya 2025. Kemudian diproyeksi 2026. Adakah program kerja di tahun 2026 ini dari Divisi Penanggulangan, Pak? Ya kalau di tahun 2026 kita sudah mempersiapkan beberapa program begitu Mhm, ya, ini hasil dari rapat iya, kerja kita di Bawaslu Sragen. mhm, Kemarin kita juga sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan apa, program yang sesuai sesuai apa namanya, istilahnya kondisi iya, non tahapan. Yang pertama itu nanti kita coba untuk membuat iklan layanan masyarakat, ILM berarti ya? ILM bahasanya, kenapa kita buat ILM? Karena memang, masa non tahapan ini masa yang tadi di awal ya, menanam artinya Mhm, termasuk penanganan pelanggaran ini di masa non tahapan kita juga harus memberikan edukasi. iya, ILM ini adalah bentuk instrumen edukasi kita kepada mhm, masyarakat, begitu. Yang kedua adalah video series, ya. seperti apa itu, Pak? Video series ini kita, salah satu instrumen juga untuk edukasi masyarakat dalam hal terkait dengan, apa namanya, mekanisme pelaporan. Mhm, Ketika masyarakat pengen melapor, yang dibutuhkan itu apa, yang disampaikan itu apa iya. saja, itu kan nanti kita coba untuk, apa, membuatkan dalam bentuk video untuk disampaikan pada khalayak Oh, publik. di series tadi ya? Betul. Selanjutnya nanti kita coba untuk podcast Mhm, seperti seperti ini. ini? Nah, ini kita coba nanti, apa ya, mengangkat isu-isu terkait dengan, ya yang bersinggungan terkait dengan penanganan pelanggaran, Mhm, ada mungkin nanti yang lainnya, mungkin isu-isu yang isu-isu berkembang yang, saat ini, apa, update update begitu ya? ya. Yang berikutnya ada sosialisasi ataupun Bawaslu mengajar. Nah, ini Oh, di sebenarnya 2026 ini ya? tidak hanya di penanganan pelanggaran, ada di divisi lain pun juga ada. Artinya kan kita kolaboratif ya. Mhm, Satu lembaga Bawaslu ini kan tidak hanya divisi penanganan pelanggaran. Jadi, dan juga di tahun-tahun kemarin itu kan kita juga sudah ada penandatanganan kerjasama iya, dengan berbagai pihak. Ada SMA, ada perguruan kampus. tinggi Nah, gitu ya? itu yang menjadi sasaran-sasaran kita untuk kita melakukan edukasi, Mhm, dengan cara Bawaslu mengajar ini. oke, Dan terakhir, nanti, kita coba membuat program peningkatan kapasitas. peningkatan kapasitas Nah, lagi, tadi di awal juga sudah kita sampaikan ada 3 kali 3 peningkatan kali kapasitas ya. kemarin, Eee, Kami rasa kita, apa ya, belum secara mendalam ilmu yang kita sampaikan mhm, kepada seluruh staf ini. Jadi, harapannya di tahun 2026 ini kita coba untuk iya, memberikan pendalaman lagi, lebih mendalam agar memang, ilmu yang disampaikan bisa diserap oleh teman-teman teman-teman staf, staf. nggih. Ya tadi ada beberapa ya, salah satunya Heeh, ILM, kemudian video series, podcast, sosialisasi, peningkatan kapasitas juga ada. betul. Kemudian itu ada anggarannya nggak, Pak? Ini terkait ya agak sensitif ini biar sahabat Iya, Bawaslu mengetahui bahwa mhm. divisi penanganan pelanggaran itu ada agenda, tapi itu ada anggarannya atau tidak ini? Ya sejauh ini kita non budgeter, Non artinya budgeter tidak ada ini, tapi anggaran ya, tetap dilakukan? tetap dilakukan karena apa ya, kadang kreativitas itu muncul dalam, apa, dalam lingkup yang tidak disangka. Artinya, Iya, walaupun kita tidak mempunyai budget, tidak mhm, punya anggaran, kita coba untuk berkreatif, mhm, memberikan apa, kegiatan-kegiatan, memberikan edukasi melalui ya tadi kerjasama, melalui video, video-video gitu ya? melalui sosialisasi, Mhm, ya banyak berbagai cara lah artinya, eee, dengan berbagai cara ini semoga saja kita bisa memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masalah. masyarakat. Oke, berarti nantinya kegiatan yang akan dilakukan divisi penanggulangan pelanggaran non Betul budgeter. Jadi betul. sahabat Bawaslu, ini juga harus dimengerti bahwa nanti kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Sragen tidak serta-merta itu ada anggarannya, itu non budgeter
dilakukan Bawaslu Kabupaten Sragen dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dan meningkatkan sumber daya pengetahuan masyarakat terkait dengan kepemiluan. Nah, kemudian Pak, dari agenda-agenda itu, ILM, video series dan lain sebagainya itu, apakah sudah ada dari program kerja Divisi Penanganan Pelanggaran itu yang sudah terrealisasi dari bulan Januari sampai dengan hari ini? Februari. Ya kalau, dari bulan Januari karena running semua program itu di awal Februari. Iya, Jadi kalau bahasanya kita tidak, apa namanya, berbicara khusus penanganan pelanggaran ya. mhm, Kalau yang apa yang sudah berjalan, kita coba tarik ke divisi datimnya, oke, data informasi. Di bulan Februari ini kita juga sudah proses berjalan, mhm, dengan cara mengumpulkan data-data yang ada di tiap divisi iya, untuk kita kumpulkan. Harapannya apa? Agar nanti ketika masyarakat pengen ataupun butuh data yang diperlukan oleh mhm, masyarakat, kita sudah tersedia begitu. jadi Nah, bisa ini diminta sudah ya? mulai bulan Februari awal dulu, Oke, yang sudah berjalan di divisi karena PP ini kan PP Datin ya, iya. penanganan pelanggaran dan data informasi, itu yang sudah berjalan. PP-nya, masih dalam tahap penggodokan. Iya, berarti salah satunya karena Mhm, ada tadi agenda apa, podcast tadi, betul. ini bagian daripada kegiatan pelanggaran berarti ini, Pak? Pembuatan podcast ini ya? Ini salah satu apa ya, eee, sebenarnya bukan program khusus divisi penanganan Iya, pelanggaran karena memang iya, semua membuat khusus ini judulnya adalah, proyeksi, proyeksi heeh, ekspos kinerja dan proyeksi, ke depan dan heeh, ekspos kinerja ya. Artinya kan semua divisi membuat iya ini. membuat, Jadi kalau dirasa semua sudah berjalan, saya kira ya belum. belum, karena Karena ini divisi lain targetnya juga adalah, awal iya, tahun ini bisa tersampaikan oleh publik gitu. oke, berarti ini program kerja dari 2026 tetap akan dilakukan Mhm. walaupun non budgeter, Non-budgeter. iya, dan ini sahabat Bawaslu semuanya, itu adalah salah satu kegiatan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Sragen, khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran, dari tahun 2024 kemarin, dari tahapan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati. Kemudian kegiatan tahun 2025 yang telah dilaksanakan dan ada proyeksi kegiatan yang akan dilakukan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen tahun 2026. Nah, kemudian sahabat Bawaslu semuanya, jangan sampai lupa untuk di-subscribe, di-share, dan di-like sebanyak-banyaknya agar lebih mengetahui update terkini divisi yang lainnya seperti apa nanti ya. Teman-teman silakan di-subscribe dan dinyalakan loncengnya biar nanti kalau ada pemberitahuan terbaru bisa mengetahui. Mengetahui. Nah, kira-kira seperti itu Pak Kukuh Siap. yang hal-hal yang saya tanyakan dari Mhm. beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum ini dan sudah disampaikan ke masyarakat. Terima kasih Oke, atas penjelasannya dan semua. terima kasih juga atas ekspos kerja dan proyeksi 2026. Semoga ini menjadi wawasan baru buat teman-teman yang melihat, buat penonton semuanya dan lebih apalagi tajam lagi untuk pemilihan yang akan datang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kepada kru dan sahabat semuanya yang telah membantu acara ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Nur Rahim selaku pembawa acara pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.